Selamat siang, perkenalkan nama saya Alexander Brian Octavianus dengan NIM 21105111163 dari kelas D, Prodi S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya sebagai proyek UAS metode penelitian yang berjudul Analisis sentimen pada Twitter mengenai kenaikan harga BBM subsidi menggunakan metode Key-Nearest-Neighbor. Latar belakang. BBM yang disubsidi oleh pemerintah yaitu solar dan pertalite merupakan BBM bersubsidi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Bahan bakar minyak pertalite khususnya yang banyak dicari atau diinginkan oleh masyarakat karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan bahan bakar bersubsidi lainnya. Alhasil, BBM bersubsidi besar ini merupakan dana kumpulan pemerintah untuk inflasi. Untuk menghindari masalah BBM bersubsidi, pemerintah bermaksud membatasi penggunaannya. Tentunya kebijakan ini memiliki nilai positif dan negatif bagi masyarakat. Kenaikan harga BBM disebabkan oleh subsidi BBM dan biaya kompensasi energi yang akan membengkak menjadi 502 triliun pada tahun 2022. Selain itu, penyebab utama kenaikan harga BBM adalah akibat ketidakstabilan geopolitik global yang memicu kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia. Keadaan ini menambah selisih harga minyak dunia dengan harga eceran bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia. Itu sebabnya pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Pada pukul 14.30 tanggal 3 September 2022, pemerintah mengumumkan kenaikan harga minyak melalui media. Perubahan harga BBM Pertalite naik 30,72% menjadi Rp10.000 per liter. Solar 32,04% menjadi Rp6.800 per liter dan Pertamax menjadi Rp14.500 per liter. Dari uraian di atas, penulis bertujuan agar dapat menganalisa sentimen publik terhadap kenaikan harga BBM berbentuk data tweet Indonesia. Klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma KNN atau Key-Nearest-Neighbor untuk menentukan apakah sebuah tweet memiliki sentimen positif, netral, atau negatif. Diharapkan dengan adanya laporan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca dan juga saya sebagai penulis. Rumusan masalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, apakah metode Key-Nearest-Neighbor dapat digunakan dalam penelitian sentimen untuk menganalisis komentar pada tweet pengguna Twitter? Kedua, seberapa efektif metode Key-Nearest-Neighbor dalam memprediksi kelas pada data baru? Tujuan penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk mengetahui apakah metode Key-Nearest-Neighbor dapat digunakan dalam penelitian sentimen untuk menganalisis komentar pada tweet pengguna Twitter. Kedua, untuk mengetahui seberapa efektif metode Key-Nearest-Neighbor dalam memprediksi kelas pada data baru. Luaran yang diharapkan dibagi menjadi tiga. Pertama, dengan penelitian yang akan dilakukan, dapat menambah perspektif masyarakat mengenai masalah kenaikan harga BBM. Kedua, dari penelitian ini juga diharapkan pemerintah dapat mendengar aspirasi masyarakat dan secepatnya memberikan solusi terbaik terhadap masyarakat yang terkena dampaknya. Ketiga, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian. Kajian literatur. Analisis sentimen. Menurut Liu, sentimen analisis atau opinion mining mengacu pada bidang yang luas dari pengolahan bahasa alami, komputasi linguistik, dan text mining, yang bertujuan menganalisa pendapat, sentimen, evaluasi, sikap, penilaian, dan emosi seseorang, apakah pembicara atau penulis berkenaan dengan suatu topik, produk, layanan, organisasi, individu, ataupun kegiatan tertentu. Text mining. Menurut Jia Wei Han dalam Unita tahun 2016,
bahwa text mining atau analisis teks adalah istilah untuk menggambarkan teknologi yang mampu menganalisis data teks semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Hal ini membedakannya dengan data mining, di mana data mining berurusan dengan data terstruktur. Pada dasarnya, penambangan teks adalah bidang interdisipliner yang terkait dengan penyajian informasi, penambangan data, pembelajaran mesin, statistik, dan linguistik komputasi. Penambangan teks berfokus pada menemukan pola, tren, atau aturan yang berguna dalam data teks terstruktur seperti file teks, file HTML, pesan obrolan, dan pesan email. Hal ini dilaporkan oleh Abdus et al. Utami tahun 2017 mencatat, penambangan teks biasanya melibatkan klasifikasi, informasi atau teks, pengelompokan teks, ekstraksi entitas atau konsep, pengembangan taksonomi umum, dan desain. Twitter. Menurut Mostafa, Twitter adalah layanan microblogging yang resmi diluncurkan pada 13 Juli 2006. Aktivitas utama Twitter adalah mengirim pesan singkat atau tweet melalui internet atau telepon seluler. Panjang maksimum tweet adalah 140 karakter, yang kira-kira sama dengan tajuk utama surat kabar. Twitter adalah sumber yang hampir tak terbatas untuk klasifikasi teks. Menurut Adiana dan Hakim, aplikasi Twitter menyediakan mesin pencari yang dapat digunakan oleh pengguna Twitter. Melalui mesin pencari ini, akan menerima informasi tentang tweet dari aplikasi Twitter. Informasi ini sering digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang masalah yang dihadapi. Informasi yang diberikan bisa berupa tweet, pengguna yang menulis tweet, lokasi tweet, dan lain-lain. Algoritma K-nearest neighbor. KNN adalah algoritma yang untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan pola pelatihan atau data training. Saat hasil sampel uji baru diklasifikasikan berdasarkan kelas KNN terbanyak. Algoritma KNN menggunakan klasifikasi tetangga sebagai nilai prediksi sampel uji baru, menurut Krisandi. Data pelatihan dibuat dengan mempertimbangkan keseimbangan antar dokumen. Algoritma KNN dapat dijelaskan menurut Kurniawan dengan informasi berikut. Pertama, hitung jarak antara data sampel atau data uji dan data latih yang dibangun. Salah satu persamaan untuk menghitung jarak mendekat dapat menggunakan persamaan 2,5 cosinus similarity. Kedua, tentukan nilai parameter K sama dengan jumlah tetangga terdekat. Ketiga, urutkan jarak terkecil dari data sampel. Keempat, gabungkan kategori sesuai kebutuhan. Kelima, temukan jumlah maksimum tetangga terdekat menggunakan persamaan 2,6. Kemudian tentukan kategorinya. Penelitian relevan. Peneliti Jiang et al. Dalam penelitiannya Improve K-nearest neighbor algorithm for text classification membahas kelas teks yang metode K-nearest neighbor adalah metode klasifikasi yang efektif tetapi kurang efisien. Penulis mengusulkan algoritma klasifikasi teks KNN yang ditingkatkan yang membangun model klasifikasi menggabungkan algoritma pengelompokan dengan kategori teks KNN. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan bekerja lebih baik daripada naive Bayes KNN dan support vector machine. Tahapan penelitian. Penelitian pada dasarnya adalah penelitian terorganisir yang dilakukan untuk menyajikan informasi dan memecahkan masalah. Metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode penelitian eksperimental. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam beberapa langkah sebagai berikut. 1. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari komentar di akun resmi pemerintah Indonesia. Data dikumpulkan melalui Twitter API. 2. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan untuk melakukan eksperimen dikumpulkan melalui tweet dan komentar media sosial di Twitter pada akun resmi pemerintah Indonesia dan yang memiliki tagar #harga BBM naik. Data tweet dan komentar kemudian dipilih dan disimpan ke file Microsoft Excel dalam bentuk CSV untuk pengundian lebih lanjut.
Ketiga, teknik pengolahan data. Tahap pengolahan data awal atau pre-processing dilakukan sebelum metode atau algoritma yang dipilih diterapkan. Proses manipulasi data asli meliputi cleaning, cachefolding, tokenizing, stemming, dan filtering. Selanjutnya dilakukan pembobotan TF-IDF. Kemudian metode yang dipilih didasarkan pada penelitian sebelumnya. Penulis menggunakan metode algoritma K-nearest-neighbor. Keempat, teknik analisis data. Tahap analisis data dilakukan setelah semua pengolahan dan metode sudah dilakukan. Proses analisis data menerapkan perhitungan akurasi terhadap hasil pengolahan data yang sudah dipolarisasi. Sekian presentasi saya pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.